Kajian Tahdzibul Akhlak masih bab ke-9 ya. Ke-10 ya. Ujub bagian terakhir sekarang nih. Satu lagi ini yang terakhir, mengobati ujub secara spesifik sesuai dengan penyebabnya. Ya, semuanya ada 8. Ini yang terakhir yang ke-8, al-ujubu birro'yil khoto. Ya, ujub dengan apa sih ya terjemahannya nih ya, pandangan atau pendapat yang salah. Itu ya judulnya ini, al-ujubu birro'yil khoto. Ya, ujub dengan pandangan atau pendapat yang salah. Ya kalau urusan keduniaan, nah kayak benar salah kan nggak ada masalah itu kan. Kalau urusan keduniaan, nah misalnya seperti inilah. Misalnya satu orang itu kan, kalau membuat, contohnya bala-bala misalnya. Kata satu orang, ini mesti pakai ketunjar, apa sih ketunjar teh? Ketumbar. Yang satu nggak usah. Ya itu benar dan salah. Ya, urusan yang demikian itu tidak jadi masalah itu kan, karena ternyata benarnya misalnya. Benarnya itu pakai ketumbar. Berarti yang tidak pakai ketumbar salah. Nah, salah di situ kan tidak ada dosa. Itu kan yang urusan keduniaan ya, seperti Rasulullah SAW juga kalau urusan keduniaan, artinya yang bukan urusan agama, tidak ada kaitan dengan wahyu gitu ya. Contohnya Rasulullah SAW kan pernah mengatakan, yang ininya kalau sudah agak lamanya sudah dalam Tahdzibul Akhlak ini, judulnya urusan dunia, judulnya ya dalam pembahasan Tahdzibul Akhlak. Itu contohnya kan Rasulullah SAW yang mengatakan kepada petani kurma, di mana yang dikatakan Rasulullah itu berdasarkan pikirannya ya, karena memang gak ada wahyu ya, karena memang gak ada wahyu, bukan urusan agama. Nah, Rasul kan mengatakan, mengapa mesti dikawin-kawinkan, biarkan saja nanti juga berbuah sendiri. Ternyata salah. Ya, si petaninya kan mengikuti ya, karena ini dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ternyata pada waktunya musim kurma berbuah, kurma orang ini tidak berbuah. Nah, dia datang kepada Rasulullah menanyakan bagaimana, ternyata hasilnya seperti ini gitu ya, setelah saya lakukan, setelah saya laksanakan apa yang kau katakan. Nah, Rasulullah SAW kemudian yang membagi ini Rasulullah SAW yang membagi, iza kana syai'un min umuri dunyakum fa antum a'lamu bihi. Jika sesuatu itu urusan dunia, maka kalian lebih paham. Wa amma umuru dinikum fa ilayya. Nah, nanti kita batasi maksudnya yang di sini nih ya, yang terakhir ini, yaitu dalam urusan agama. Ya, karena untuk urusan agama, seperti sabda Rasulullah yang barusan lanjutannya ya, amma umuru dinikum fa ilayya. Tapi jika itu urusan agama kalian, fa ilayya, maka datanglah kepadaku. Nah, karena ini kan ar-ra'yu gitu ya, pandangan, pendapat, opini, sebutannya gitu ya. Nah, kalau itu urusan dunia, bebas lah itu. Rasulullah juga kalau urusan dunia ternyata pernah salah. Karena yang lebih paham tentang kurma ya pastilah petani kurma.
Kalau kita melihat Rasulullah SAW ini pengetahuan, katakannya pengetahuan tentang bertani kurma ya nggak ada. Rasulullah itu muhajirin, Rasulullah itu datang dari Mekah, di Mekah itu tidak ada pohon kurma. Sementara di Madinah itu kan daerah subur, Madinah itu banyak yang bertani kurma, mereka sudah bertani kurma secara turun temurun, ilmu tentang kurmanya wah pasti sudah hatam lah mereka. Ujung-ujung gitu datang Rasul, kenapa dikawin-kawinkan, biarkan saja nanti juga berbuah sendiri. Nah, karena datang dari Rasulullah diikuti, salah ternyata. Nah kalau urusan dunia lah tadinya soal ketumbar, soal bala-bala lah, rawan, gehu dan sebagainya bebas lah. Makanya sekarang kuliner banyak modifikasi. Kemarin itu jadi ngomongin bala-bala tuh. Nah urusan dunia bebas. Nah nanti di sini ini yang ujub dengan ar-ra'yul khoto ini dalam urusan agama. Ya ini dalam urusan agama nih ya. Ujub nih ya, apa namanya ya malah bangga kan, ujub merasa bangga gitu dengan pandangan gitu, pendapat, opini itu yang salah dalam urusan agama nih. Itu tentu ini sangat buruk gitu ya, tentu hal ini sangat buruk nih karena ini urusan agama. Dalam hadis tadi pun ya kebetulan saja nih ya yang hadis yang tadi kan Rasulullah sudah membagi bagaimana menyikapi, berartilahnya bagaimana menyikapi dua urusan tadi. Nah kalau urusan dunia ya silahkanlah pikirkan sendiri, usahakan sendiri bagaimana baiknya. Tapi urusan dunia itu kan bukan, aduh ini disebut urusan dunia. Ya inilah urusan dunia, yang disebut urusan dunia itu hadisnya yang ini. Yang sebutannya mubah gitu kan. Urusan dunia itu yang sebutannya mubah. Hadis tadi menyebut contohnya adalah petani kurma kan. Yang mereka itu bercocok tanam atau bertani kurma secara turun-temurun, cara teknis lah itunya bagaimana gitu menanam pohon kurma. Tentu kan yang diinginkan menanam pohon kurma kemudian berbuah dan hasil panennya itu baik kan, semua yang bertani demikian saya kira kan harapannya. Teknisnya bagaimana? Saya kira kan ya sampai ada fakultasnya kan, fakultas pertanian pasti terus berinovasi, terus dikembangkan. Bagaimana bertani ini kan fakultas pertanian, berarti sekitar pertanian pasti akan terus dikembangkan, terus banyak inovasi terbaru lah itunya. Bebas silahkan. Nah tapi kan yang disebut amma umuru iza kana syai'un min umuri dunyakum. Itu hadisnya yang tadinya. Ya enggak, ini saja dulu nih ya, keluar nih dari konteks sekarang nih ya. Nah, hal seperti itu kan Rasulullah sabdakan kepada petani kurma. Mereka bercocok tanam kurma, bertani kurma. Kasab artinya bagi mereka itu kan kasab. Kasabnya kalau Abu Hurairah nih pernah mengatakan, karena dia ini kan datang ke Madinahnya Abu Hurairah bukan orang Madinah, bukan muhajirin, orang Mekah. Abu Hurairah ini ya saya lupa lagi dah daerah asalnya dari mana, yang sengaja datang ke Madinah itu untuk nyantri. Ya untuk nyantrinya mempelajari agama. Nah Abu Hurairah itu kan hadis yang menerangkan Abu Hurairah itu merasa lapar karena ya di asrama ya wayahna. Abu Hurairah di asrama wayahna sering Abu Hurairah mengatakan kalau lapar gitu kan ganjel perutnya dengan batu, tapi bareng ngrapalkeun sorof teh fa'ala yafilu fa'lan fa'ilun maf'ulun tadi berarti isi makan. Tuh Abu Hurairah beri kerubuk teh ganjel ke batu.
dasar tawakal berenangnya terus sebenarnya jadi hebat Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah mengatakan kan kalau muhajirin ya di pasar, kemudian kaum Ansor di kebun, sementara aku sendiri yang bukan muhajirin bukan Ansor di asrama. Kaum Ansor itu di kebun, ya itulah memang secara turun temurun orang Madinah itu kasabnya dari bertani, artinya bertani, menanam kurma, bercocok tanam kurmanya itu kasab, berarti ibadah. Kasab mencari rezeki itu kan ibadah. Nah, hanya dalam lingkup ibadah, dalam ini contohnya mereka sebagai petani kurma, mereka bercocok tanam kurmanya itu kasab, ibadah, mencari rezeki itu melaksanakan kewajiban. Yang disebut bagian keduniaannya adalah teknis. Ya, teknis bagaimana mengembangkan lah gitunya, bagaimana mengembangkan soal menanam kurma yang menjadi kasab mereka. Nah, itu teknis, itu keduniaan, ada di dalam lingkup ibadah. Bukan ahlul hawa yang kemudian apanya disebutnya hanya mengadakan acara itulah. Mengadakan acara sendiri yang itu bukan ibadah, yang disebut mubah, bukan yang demikian. Nah, mubah itu ada bagian di dalam ibadah itu yang ada yang bagian mubahnya dalam arti ya terserah, pikirkan bagaimana baiknya. Ya petani kurma gitunya mereka entah sekarang teknologinya seperti apanya. Saya kira teknologinya sudah berkembang gitulah. Dulu kalau kurma di zaman Rasulullah seperti apa? Ya, paling kayak gitu ya beneran. Ada yang dimakan mentah, aya nu jin sale. Ayeuna wah kurma entah diolah seperti apa. Nah, itu teknis keduniaannya gitu yang mau diapakan terserah. Rasulullah kan tadi sudah menyabdakan demikian. Ya kalian lebih paham, silahkan mau bagaimana. Tapi kalau urusan agama wajib amma umurud dinikum fa ilayya. Nah, kenapa di sini ada yang sekarang ini judulnya ya al-ujubu birra'il khoto. Artinya ininya hal yang salah tentang agama. Tapi itu malah dijadikan kebanggaan, malah berbangga gitunya dengan, nah nantinya uraiannya jelasin nantinya. Padahal itu salah, padahal tidak sesuai gitu kan dengan kemestiannya menurut ajaran Islam lah sebutnya, menurut ajaran Islam bukan seperti itu. Nah, tapi malah berbangga dengan hal yang demikian. Landasannya ya tentang ujubnya dengan pendapatkah sebutannya tadinya pendapat, pandangan atau opini yang salah. Batasi dia ini dalam urusan agama dia. Sekali lagi lah kalau dalam urusan dunia terserah lah gitu. Kalau saya tambah sedikit misalnya kurma itu berbuahnya setahun sekali, panen kurma itu setahun sekali. Nah, sekarang nih akhir Agustus akhir Agustus nyebrang ke September itu di Timur Tengah itu panen kurma ketika musim panas. Jadi kalau sekarang nih pergi umroh panas di sana. Sekarang akhirnya kan menjelang akhir bulan Agustus. Nah, ini sedang puncaknya panas. Nah, panen kurma misalnya itu setahun sekali. Andai orang berpikir bagaimana caranya supaya kurma itu berbuahnya setahun 2 kali, ya silahkan. Kalau mau diinovasi bagaimana. Kalau ternyata gagal, salah, berarti ada yang salah. Makanya gagal ada yang salah, tidak berdosa. Silahkan diteliti lagi, coba lagi. Sampai akhirnya misalnya berhasil setahun jadi 2 kali, wah 3 kali
Ya ulik lagi, ya terserah lah sih urusan itu mah. Ini urusan agamanya, hadis tadi sudah membatasi amma umurudinikum fa ilayya. Adapun urusan agama kalian datanglah kepadaku. Artinya hanya yang berdasarkan dari Nabi. Karena Allah menurunkan agama itu kan hanya melalui satu orang, yaitu Rasulullah. Jadi sumber agama siapa? Rasulullah, nggak ada lagi. Ya sumber agama itu Rasulullahnya tidak ada lagi. Meskipun ya, ini melebar dulu lah ke apa namanya sedikitnya apa yang ada di dalam ilmu usul fikih. Atau dalam ilmu hadis juga ini karena ada persinggungan lah, ada persamaan dalam hal ini ya. Allah menurunkan agama Islam itu gitunya dimulai itu mulainya. Allah menurunkan agama Islam itu kan ditandai dengan turunnya wahyu pertama. Ketika Allah menurunkan wahyu pertama, nah itu tanda mulainya Allah menurunkan agama Islam. Yang ternyata kan lama, ternyatanya kitab suci itu kan disebutnya kitab suci agama Islam itu kan Al-Quran. Ternyata kan turunnya tidak sekaligus. Turunnya berangsur dalam waktu yang lama 23 tahun. Nah, tapi kan semuanya, bahkan untuk agama-agama sebelum Islam pun kurang lebih caranya sama gitu ya. Allah menurunkan agama itu melalui satu orang yang Allah tetapkan itu sebagai sebutannya Rasul, utusan Allah, atau Nabi, pembawa berita gitu sebutannya. Nabi itu artinya pembawa berita. Nah, sumber agama Islam itu hanya satu, yaitu Rasulullah. Adapun Rasulullah kan statusnya ini sebutannya pun Allah yang menyebut demikian, itu kan Rasul artinya utusan. Nabi pembawa kabar, pembawa berita. Artinya Muhammad lah namanya gitu kan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan pembuat syariat di dalam agama Islam ini. Nah, ini menurut ilmu usul fikih itu asyari namanya, pembuat syariat, aturan, ketetapan, ajaran di dalam Islam ini siapa? Allah. Rasulullah itu tidak diberi sedikit pun lah gitunya, nggak boleh, karena di dalam Islam ini tidak boleh ada buatan manusia termasuk Rasulullah. Ya, sebutnya syari'nya asyari atau pembuat. Asyari itu aturan, ketetapan, ketentuan, ajaran di dalam Islam ini hanya Allah. Jadi disebutnya agama Islam itu ciptaan Allah dan milik Allah. Sebutan gitunya, sebutannya demikian lahnya. Ciptaan Allah, milik Allah. Sehingga tidak boleh manusia itu berani mengotak-atik. Nabi saja tidak dibolehkan. Rasul saja sebagai Rasul hanya utusan dari Allah yang ia tetapkan untuk menyampaikan agama ini, menyampaikan agama ini kepada seluruh manusia. Rasulullah nggak diberi kewenangan oleh Allah membuat satu saja syariatnya, ketetapan, aturan, ketentuan atau ajaran di dalam Islam tidak boleh. Nah, syari itu hanya Allah yang pembuat aturan atau sebutannya tadi lahnya itu hanya Allah. Jadi agama Islam ini ciptaan Allah, milik Allah. Sehingga perintah dari Allah itu adalah itu yang di surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru
tidaklah mereka diperintah illa liya'budullaha, kecuali nih agar mereka itu beribadah kepada Allah. Kalau di surat naon teh anu eta semangat top eta Gus Samsudin ge pan macakeun ayat Anas tapi diterjemahkeun tidaklah kami ciptakan jin dan manusia. Negelo si acing teu dasar. Itu kan di Quran ada aja. Minal jinnati wan nas, kami tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Gitulah Gus. Gus. Nah untuk tinggal nanti lah si eta jeung jabrig deui. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadahnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, kemudian di takyid, kalau dalam bahasa usul fikihnya ini mutlak. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, menghamba gitunya kepadaku. Bagaimana caranya? Di situ tidak dijelaskan. Ayat itu kan tidak menjelaskan, pokoknya menghamba kepada Allah. Jadi orang jahiliyah yang dengan keberhalaannya itu tidak bisa disalahkan, karena sebetulnya mereka itu beribadah kepada Allah hanya dengan cara mereka. Nah di surat Al-Bayyinah ini kemudian yang mentakyidnya, yang mengikatnya, ternyata tidak bebas beribadah kepada Allah, itu tidak bebas. Ya, karena orang jahiliyahnya yang dengan keberhalaannya itu si sangaran nanti berhala nanti si Atta jeung si Uja, mereka tidak menyembah berhala, ternyata mereka hanya meyakini berhala itu yang bisa menyampaikan, karena menurut mereka ini opini, berarti kan inilah opini, pandangan, pendapat, karena menurut mereka kalau beribadah langsung kepada Allah itu tidak bisa, harus ada perantara, harus ada nih yang menyampaikan. Dan menurut imajinasi mereka berhala yang demikian. Justru definisi musyrik itu diambil dari situ. Musyrik itu apa? Nah kemudian ditakyidnya, dibatasi, diikat, atau tidak bebas beribadah kepada Allah itu. Nah di Al-Bayyinah ayat 6 ini yang mentakyidnya, tidaklah mereka itu diperintah. Maksudnya tidak diperintah di dunia gitu ya. Manusia Allah hidupkan di dunia itu, kalau ayat tadi kan hanya satu kan, tujuannya untuk beribadah. Nah kalau di ayat ini tidaklah mereka diperintah apapun. Kalau saya suka mengilustrasikan seperti ini. Manusia diciptakan oleh Allah, dihidupkan di dunia oleh Allah, itu tidak disertai dengan perintah pek caricing di bumi tapi beri urus ente, biar Rabbul Alamin itu adalah Allah. Ibadah sing fokus pada gitu bener teh. Allah teh, oleh Allah itu tidak sambil diperintahkan tapi urus tah bumina ente. Ya biar, artinya Rabbul Alamin itu adalah Allah. Manusia itu tidak diperintah apapun kecuali liya'budullaha. Nah kalau sampai di situ masih sama tuh dengan ayat yang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah inilah yang mengikatnya. Mukhlisina lahuddin. Arti mukhlis itu ya isim fa'ilnya, bahasa Arab nama mukhlisina isim fa'il mansub ini sebagai hal, tapi halnya ini hal yang muassas, bukan muassis, bukan muakid, ini lieur pokoknya mah kadang sorof kenapa tidak diperintah apapun kecuali hanya, apalagi ini kan jumlahnya itu kan jumlah yang
menunjukkan hasr, amat sangat membatasi, tidak titik-titik kecuali. Tanya kalimat yang demikian itu kan, tidak ada siapapun di ruangan itu kecuali si A misalnya. Berarti kan hanya si A. Ternyata kalau ada yang lain salah, berarti kan kalimat yang demikian itu maknanya demikiannya, tidak ada di dalam tidak ada siapapun di dalam ruangan itu kecuali si A. Berarti harus hanya si A yang ada, tidak boleh ada yang lain. Kalimat demikian itu gitu makna nantinya. Nah di sini tidaklah kami perintahkan apapun kecuali hanya liya'budullaha. Artinya kalau yang dilakukannya bukan ibadah, itu tidak sedang melaksanakan perintah Allah. Cek Allah teh tidak perintah gitu, cek Allah teh tidaklah kami perintahkan kecuali hanya untuk beribadah. Kalau kemudian melakukan yang bukan ibadah, berarti itu di luar, berarti Allah tidak memerintahkan yang itu. Cek Allah teh, aku tidak memerintahkan yang itu, aku hanya memerintahkan beribadah. Ndak kudu nama gitu sebutnya, seharusnya itu kan tiap detik sebutnya, tiap detik dari umur ini isinya adalah ibadah, nggak boleh yang lain. Nah ibadahnya seperti apa? Orang jahiliyah tadinya kena ada majusi, memang mereka menyembah api bukan Allah, ya mereka tidak tahu Allah. Kalau orang-orang jahiliyah yang menyembah berhala kan mereka tahu Allah. Ya buktinya, ianya kena agak melebar ini. Ini buktinya nih di surat Luqman. Di surat Luqman ayat 25 gitu, diantaranya itunya salah satunya. Surat keseberapa? Surat Luqman deh 31 25 gitu ayat 25 bener nih. Lain sa'al tahum man khalaqas samawati wal ar la yaqulunna Allah, dan sungguh jika kamu wahai Muhammad tanyakan kepada mereka ini orang-orang jahiliyah nih, jika kamu tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka akan menjawab Allah. Nah, orang jahiliyah tahu Allah, mereka beribadah kepada siapa? Kepada Allah sebetulnya, hanya dengan cara mereka. Nah ayat ini yang membatasi mukhlisin. Mukhlis itu kan isim fa'il dari akhlaso yukhlisu, ikhlas. Kan wazan af'ala dari khalaso. Eta nu lieur teh apaan Abu Hurairah juga tadi ngapalkeun tasrif teh bari lapar ganjol ku batu, akhlaso yukhlisu ikhlason. Mukhlisun mukhlason. Abu Hurairah diajar tasrif. Mukhlis itu isim fa'il dari ikhlas. Apa sih ikhlas? Mukhlisina lahu ad-din. Pada eta gitunya ayatna teh mukhlisina lahuddin. Akhlaso yukhlisu, ikhlas itu wazan af'ala dari kholaso. Kalau kholaso artinya murni, asli, original gitu ta. Kalau akhlaso menjaga keaslian. Ya, arti ikhlas itu berarti menjaga keaslian. Apa yang dijaga keasliannya? Lahu, miliknya agama. Jadi beribadah kepada Allah itu seperti apa? Tidak bebas seperti jahiliyah, Allah nyatakan salah, malah sebutnya musyrik. Liya'budullahanya itu mukhlisina lahuddin, sambil menjaga keaslian, keorisinilan agama miliknya.
Iya ya, nah kita kesini lagi nih, ujub dengan pendapatkah gitunya, opini pandangan yang salah nih tentang agama. Nah makanya saya tadi bawa ke sana dulu, ini agama Islam ini seperti apa. Agama Islam itu ciptaan Allah, milik Allah. Artinya tidak boleh ada manusia yang mengotak-atik lahnya agama Islam. Di mana agama Islam ini kan di ayat terakhir kan sudah Allah nyatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya, pada hari ini aku telah nyatakan agama kalian itu sempurna. Agama Islam gitu kan yang dimaksud. Nah sesuatu yang sudah sempurna jangan diotak-atik, mau ditambah mau dikurangi atau ada diubah apanya, pasti jadi berkurang, bukan lebih baik. Jangan berpikir lebih baik. Sesuatu yang sudah sempurna itu kalau diutak-atik pasti jadi kurang. Berkurang jadi dari yang namanya sempurna itu ditambah, bukan lebih baik tapi jadi kurang, jadi berkurang. Nah agama ini hitunya demikian lahnya, agama ini Allah yang menciptakannya, Allah pemiliknya, dan manusia itu hanya diperintahkan yang disebut beribadah itu adalah laksanakan agama dari Allah ini dan jaga keasliannya, berarti jangan ada yang diubah. Ya jangan ada yang diubah nih dari agama Islam ini. Karena perintahnya demikiannya di surat Al-Bayyinah ayat 6 tadi. Nah dasarnya orang yang berbangga gitunya dengan sesuatu yang salah itu di surat Fatir ayat 8. Kita baca saja ayatnya. Di sini hanya potongannya nih, kita baca lengkapnya surat Fatir ayat 8, Fatir surat ke-35. Hanya ayatnya nih. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanah. Oh iya, itu pasti ini yang ujub malah berbangga dengan sesuatu yang salah. Ya berbangganya dengan sesuatu yang salah dalam beragama nih, atau urusan agama. Di mana tadi kan ya di awal sudah saya sampaikan, Rasulullah sudah menyabdakan demikian, amma umuru dinikum, tapi kalau itu urusan agama kalian fa'ilaya, datang kepadaku. Artinya ya itu karena agama itu hanya dari Nabi keluarnya, agama itu hanya melalui Nabi itu. Allah menurunkan agama Islam ini hanya melalui Nabi, selain Nabi bukan berarti. Fa innallaha yudillu may yasha'u wa yahdi may yasha' fala tazhab nafsuka alaihim hasarat innallaha alimum bima yasnaun. Berat nih ayatnya sebetulnya nih ya. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanah. Maka apakah ini terjemah di aplikasi seperti ini nih. Apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah, dihias, aslinya di zuyyina mah terasa indahnya. Apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya, lalu meyakini itu sebagai amalan yang baik? Berarti akan ada nih yang seperti ini nih. Ini bentuknya pertanyaannya di ayat ini. Apakah sama orang yang amalnya itu dijadikan terasa indah, amal buruknya su'u amalihi, amalnya yang buruk itu dijadikan terasa indah.
faro'ahu hasanah, sehingga dia memandang, dia mengira itu sebagai satu kebaikan. Ini ada yang dibuang sihnya di dalam kalimat ini, ada yang tidak tertulis. Nah, kalau dimunculkan itu kaman hadahullah, apakah sama orang yang demikian dengan orang-orang yang amalan-amalannya itu gitulahnya mendapat hidayah, mendapat hudannya, mendapat panduan dari Allah. Artinya berdasarkannya apa yang memang diturunkan oleh Allah. Sesungguhnya, ini lanjutan ayatnya nih, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Ini artinya terbagi dua nih manusia nih. Ada yang mendapatkan hidayah dari Allah dan ada orang yang di sini bahasanya sesungguhnya Allah menyesatkan orang yang tersesat dari panduan, tidak dapat panduan dari Allah pasti tersesat. Nah, ini kalau redaksinya, terjemahnya sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang ia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang ia kehendaki. Nah, di ayat ini orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, nah di awalnya mereka itu malah merasa benar, merasa, ini redaksinya demikian sihnya. Apakah pantas orang yang amal buruknya itu dijadikan terasa indah sehingga mereka menganggap itulah yang baik? Nah, apakah sama orang yang demikian dengan orang-orang yang amalannya itu memang mendapatkan petunjuk sesuai gitu dengan petunjuk, sesuai dengan pegangan atau panduan dari Allah? Yang kemudian kan di kalimat berikutnya terbagilah menjadi dua dengan redaksi seperti ini. Allah menyesatkan siapa yang ia kehendaki dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang ia kehendaki. Kemudian lanjutan kalimatnya, maka janganlah engkau, kurung di sini wahai Muhammad, dinanya maka janganlah engkau wahai Muhammad membiarkan dirimu binasa karena sedih, karena kesedihan terhadap mereka. Artinya Rasulullah di sini, kamu jangan merasa sedih dengan orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang amalnya itu buruk tapi mereka merasa itulah kebaikan, bahkan tadi bahasanya indah gitunya. Nah, janganlah kamu gitunya membiarkan dirimu dalam kesedihan gitunya dengan kondisi mereka, dengan mereka yang demikian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Allah tahu gitu apa yang mereka lakukan. Allah tahu bahwa sesungguhnya yang mereka lakukan itu adalah keburukan. Tapi pada pandangan mereka, artinya ya pada pandangan mereka, pada pikiran mereka, mereka itu kan melakukan sesuatu yang benar, sehingga gitu mereka merasa, ini bahasanya sampai zuyina itu di sini ya, dihiasi itu amalnya, dijadikan amalannya itu terasa indah, padahal itu hal yang buruk. Ini dasarnya, ini artinya ada berarti benar gitu yang demikian. Ya, karena di lanjutan kalimatnya itu kan ada dua, ada yang Allah menghendaki, Allah akan menyesatkan siapa yang kehendaki dan Allah akan memberi petunjuk kepada siapa yang ya kehendaki. Kalau yang disebutnya Allah menyesatkan siapa yang ia kehendaki, artinya amal-amalannya ini salah, buruk sebetulnya, tapi mereka merasa bahwa itulah yang benar, itulah yang baik. Bahkan itu terasa indah bagi mereka, bahagia ketika, berarti kan bahagia mereka itu ketika mengamalkannya. Satu lagi kan ada kelompok siapa yang Allah akan memberi petunjuk kepada siapa yang ia kehendaki. Nah, inilah orang yang beramal dengan benar, gitu kan, sesuai dengan
syariatnya Islam, berarti sesuai gitu dengan agama Islam, sesuai dengan syariat tadi ketetapan, arti syariat ketetapan, ketentuan, aturan, ajaran, ya sesuai dengan ketetapan Islam. Itu yang benar, yang sesungguhnya. Sejalanlah dengan ayat yang surat Al-Bayyinah tadi, perintahnya kan, ya beribadahlah kepada Allah, karena hanya itu perintah dari Allah, itu maksud Allah menciptakan manusia. Tapi beribadahnya itu kan mukhlisina lahuddin, sambil menjaga keaslian agama miliknya. Nah, itulah yang mendapat petunjuk dari Allah, dan itulah benar yang sesungguhnya. Nah, kalau ini ya orang yang tertipu itu kan, dihiasilah bagi mereka amal-amal buruknya itu sehingga terasa indah, mereka menganggap itu hal yang benar. Nah, ujub dengan yang demikian. Kalau sudah ujub dengan yang demikian, wah agak sulit berarti nih. Kalau sudah ujub dengan yang demikian, ini akan sulit gitu untuk menerima masukan. Karena mereka kan sudah menganggap itu kan di ayatnya, inilah yang benar, inilah yang baik, kok begitu indah mengamalkannya. Wah, saya tunggu situ mah. Sulitnya artinya akan menerima masukan itu dari pihak lain. Kemudian satu lagi ayatnya, yaitu di surat Al-Kahfi 104. Al-Kahfi itu ayat ke-18-nya, surat ke-11, dia 18. 104 mah hampir ke ujung lah. Hampir akhirnya semuanya 110 nih ayat 104-nya kita baca. Dari 103 nih, kalau rangkaiannya dari ayat 103 sampai 105 sebetulnya ayatnya, dari 103 gitu sampai 106. Dari 103. Nah, 103-nya kurang lebih seperti ini ya, kita baca terjemahnya saja nih. Katakanlah, qul, ini diawali dengan qul, katakanlah oleh Muhammad, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang orang-orang yang paling rugi, garis miring paling celaka dengan amalnya. Ya, katakanlah Muhammad, maukah kami beritahukan kepada kalian tentang orang-orang yang paling rugi, garis miring paling celaka karena amalnya. Kemudian 104-nya, allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Nah, ini persis benar seperti ini yang ujub dengan yang salah, yaitu orang-orang yang sesat. Tadi kan orang yang sesat itu kan tidak sesuai dengan petunjuk, tidak sesuai dengan sebutannya, tidak sesuai dengan petunjuk, panduan, pegangan, pedoman, landasan lah gitunya, tidak sesuai ini dengan ini. Yaitu orang-orang yang, kalau di sini terjemahnya dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, orang-orang yang sia-sia, bukan sia-sia, tersesat sebetulnya ini, dolinunya. Orang-orang yang sesat perbuatannya di kehidupan dunia ini. Wahum yahsabuna, dalam keadaan sesat demikian, mereka sedangkan mereka mengira annahum yuhsinuna sun'a, mereka itu mengira bahwa itulah amal terbaik. Itulah yang benar, berartinya menurut mereka itulah yang benar, itulah amal terbaik atau sebaik-baik amal menurut mereka. Yang paling parah adalah orang kafir yang demikian, orang kafir yang begitu meyakini bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah hal yang benar. Nah, di ayat berikutnya, ayat 105-nya, mereka itu adalah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan mengingkari adanya pertemuan dengannya.
fahabitat a'maluhum, maka gugurlah amal mereka. Ya iya juga, ya pastilah karena amal juga tidak sesuai dengan petunjuk dari Allah. Orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan mengingkari adanya pertemuan dengan Allah, fahabitat a'maluhum, maka gugurlah amal mereka, dalam arti kan tertolak, tidak diterima, tidak diberi pahala, bahkan dengan amalnya itulah mereka berdosa. Padahal menurut mereka itu adalah amal yang inilah amal terbaik, inilah sebaik-baik amal. Padahal gugurlah amal mereka, ya kan, dalam arti tidak diterima oleh Allah karena kan tidak sesuai dengan panduan yang Allah turunkan, dengan petunjuk yang Allah turunkan. Yaitu orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka, mengingkari adanya pertemuan dengan Tuhan mereka, maka hapuslah, gugurlah, hilanglah gitunya amal mereka. Tadi disebutnya gugur di sini berarti tidak dianggap, tidak diterima oleh Allah. Yang pasti tidak jadi pahala bagi mereka. Justru sebaliknya, dengan apa yang mereka lakukan itu, semua yang mereka lakukan, semua yang mereka amalkan itu menjadi dosa bagi mereka. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, maka tidak ada dan kami tidak akan mengadakan penimbangan amal bagi mereka pada hari kiamat. Terakhir ya rangkaiannya nih 106-nya adalah demikianlah balasan bagi mereka. Zalika jazaohum, demikianlah balasan bagi mereka. Jahannamu, yaitu neraka jahanam. Dosa berarti kan, ya masuk neraka kan karena dosa. Yang ya parahnya kan ini ya sebutlahnya, parahnya kan mereka menganggap bahwa itulah sebaik-baik amal. Nah, itulah sebaik-baik amalnya itu yang mereka lakukan. Demikianlah balasan bagi mereka. Jahannamu bima kafaru, yaitu neraka jahanam karena pengingkaran mereka, wattakhadhu, dan mereka menjadikan ayati wa rusuli huzwa. Demikianlah alasan bagi mereka, yaitu neraka jahanam, ya karena pengingkaran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai olok-olok, sebagai ejekan. Kedua landasannya ya, ayat tentang ujub dengan pandangan lah bahasanya, pandangan, pendapat, opini yang salah. Yang satu surat Fatir ayat 8, satu lagi ayat 104 sih yang ada kalimat itunya, tapi rangkaiannya tadi dari ayat 1 sampai 106 ya, surat Al-Kahfi ayat 101 sampai 106. Nah sekarang nih mengobatinya berartinya. Nah mengobatinya berdasarkan hadis, ya berdasarkan hadis. Artinya Rasulullah sudah nih berdasarkan hadis, berarti ini Rasulullah nih menyabdakan tentang hal ini. Ya berdasarkan hadis atau Rasulullah itu sudah cukup banyak, karena memang hadisnya cukup banyaknya yang seperti ini, bahwa mengabarkan itu Rasulullah sudah menyabdakan atau ada hadis itunya yang menerangkan bahwa karena hal seperti itulah celakanya umat-umat terdahulu dan yang akan datang sih. Umat-umat terdahulu dan yang akan datang ternyata sama saja. Nah, di mana salah satunya yaitu tentang hadis yang ini hadis populer sebetulnya nih. Tadi sudah saya cari nih hadisnya nih ya. Mudah-mudahan masih ada hilang juga, sudah di Cirian hilang.
cirian deui lah. Hadisnya yang ini nih, hadisnya riwayat Abu Daud, tadi sudah saya bukanya, sudah saya baca. Ada yang pendeknya, ada juga yang panjangnya. Maksudnya Abu Daud mencet At-Tirmizi, dia tuh kumaha curug teh. Kacau ayo. Kela ya dina yang ini saja nih, di Abu Daud saja nih ya. Tadi yang saya buka Abu Daud soalnya di situ ada yang kenapa gitu ya, kenapa sampai celaka nih. Alah nu mana tuh hadis teh. Sebentar nih ya, lebar ya. Salah mencet atau maksud Abu Daud muka Tirmizi beda we hadisnya dia. Ini yang Yahudi terbagi menjadi 73 gitu kan, 71 nih hadisnya nih. Ada yang pendek, ada yang hanya sampai ini terjemahnya ya. Yahudi terbagi menjadi 71 golongan. Nasrani terbagi menjadi 72 golongan. Dan umatku akan terpecah menjadi 73. Ternyata kaum muslimin lebih banyak, paling banyak perpecahan, artinya beda-bedanya dengan adanya disebutnya terbagi lah, terpecah sebutannya kan, terbagi menjadi 73. Berarti kan masing-masing beda. Nah, ada yang sampai sana. Nah, ini nih ada yang ininya nih, yang lebih ada yang ada tambahannya nih. Terjemahnya saja nih ya, yang hadis yang barusan dengan redaksi yang berbeda. Ketahuilah ya ini siapa nih? Muawiyah bin Abu Sufyan. Ketika sedang bersama siapa nih? Ketika kami sedang bersama Rasulullah SAW, ya kata ini sahabat yang meriwayatkannya Muawiyah bin Abu Sufyan. Ya, ketika sedang bersama Rasulullah SAW, beliau bersabda, ketahuilah, bahasa Arabnya ini huruf tanbih. Kalau huruf tanbih itu artinya Rasulullah menggugah dulu, bisa dengan perhatikanlah. Itulah maksudnya kalau terjemahnya, perhatikan, ketahuilah, camkan, ingat, itulah maksudnya Rasulullah menggugah dulu nih. Nah, ini yang beliau sampaikan. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab terpecah belah menjadi 72 golongan. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kalau tadi hadis sebelumnya hanya dengan reaksi yang berbeda, Yahudi 71 kelompok golongan, kemudian Nasrani 72, umatku akan terpecah menjadi 73. Kalau melihat angka artinya kaum muslimin paling banyak, justru paling banyak aja dari yang disebutkan. Karena ini bukan angka pasti, benar itu ya, itu 71, bukan 125 sebenarnya. Tapi ya itulah maksudnya, paling banyak ternyata nih. Apa namanya ya, jadi berkelompok-kelompok dengan mereka masing-masing semuanya berbeda. Kaum muslimin yang paling banyak dibandingkan dengan Yahudi, dibandingkan dengan Nasrani. Nah, ini kembali lagi gini, hadis yang kedua nih. Di hadis ini hanya menyebutkan ahlul kitab lahnya, artinya kan kalau ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani. Ketahuilah ya, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab terpecah belah menjadi 72 golongan, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 golongan masuk neraka dan 1 golongan masuk surga. Rasulullah sudah tidak bicara lagi Yahudi di kalimat terakhir. Dari yang 73 nya, dari yang 73 itu 72 masuk neraka dan 1 golongan yang masuk
yang masuk surga. Yaitu yang masuk kalau di redaksi hadis lain, para sahabat bertanya, yang satu siapa? Man hum ya Rasulullah. Yang satu dari, kalau Rasulullah di hadis lain menyebutkan Yahudi jadi 71, Nasrani 72, kemudian kaum muslimin 73. Ini di satu redaksinya hadis yang lain nih. Semuanya artinya 71 tambah 72 tambah 73, semuanya kulluhum finnar illa wahidatan, kecuali satu. Yang satu pasti bukan dari Yahudi atau Nasrani. Kalau di hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan dari yang 73, yang geus lah ya nu ahlul kitab mah tong diomong gede, berarti kan hadis ini kan dari yang 73 itu hanya satu itu yang masuk surga. Nah di hadis lain ada sahabat yang bertanya, manhum ya Rasulullah, yang satu itu siapa? Rasulullah menjawab, ma'ana alaihi wa ashabi. Ini biasa, Rasulullah itu normatif jawabannya. Siapa? Tidak menyebut orang, tapi ini kalau dalam bahasa Arab itu man, itu kan yang ditanya. Man itu kata tanya untuk manusia, siapa? Tapi Rasulullah menjawabnya sesuatu. Manhum, siapa mereka? Rasulullah menjawabnya ma ana alaihi, sesuatu. Ma ana alaihi, ya sesuatu yang aku berada di atasnya, wa ashabi, dan para sahabatku. Itu terjemah harfiahnya demikiannya, yaitu sesuatu yang menjadi landasanku dan para sahabatku. Ini maknanya adalah siapa mereka, yaitu orang-orang yang menjadikan landasan pegangan tadi kan petunjuk pedomannya itu apa yang menjadi peganganku dan para sahabatku, yaitu kalau di hadis lain juga diterangkan Rasulullah memberi jaminan pasti benar, pasti lurus, tidak akan tersesat, yaitu dua, kitabullahi wa sunnatu rasulihi. Nah, orang baca di hadis nu eta di awal nih, ini Tahdhibul Akhlaq tah hadis eta teh aya. Nah, ini hadis yang ini nih. Inna syaitana qad ya'isa an yu'bada bi ardikum walakin radiya an yuta'a fi ma siwa zalika fi ma tahtakiruna min a'malikum fahzaru inni qad taraktu fikum ma inni tasamtum bihi falan tadillu abadan, kitabullahi wa sunnatu rasulihi. Sesungguhnya setan itu sudah putus asa untuk ditaati sepenuhnya oleh manusia di bumi ini. Karena keinginan setan itu adalah semua manusia itu meninggalkan Allah dan mengikutinya. Itu keinginan besar setan. Tapi itu tidak akan terjadi. Nah, setan itu sudah putus asa gitunya, keinginan tersebut itu mustahil. Sesungguhnya setan sudah putus asa untuk ditaati oleh seluruh manusia di bumi ini. Nah, karena keinginan besar itu tidak terpenuhi, maka setan menurunkan target. Berarti walakin rodiya an yuto'a, akan tetapi kemudian setan itu sudah merasa cukup. Walakin rodiya, setan sudah ridho. Setan merasa ridho. Setan sudah merasa cukup an yuto'a fima siwa zalika, untuk ditaati. Di bawah, sebutannya di sini di bawah, di luarnya di bawah keinginan awalnya, yaitu ditaati oleh seluruh manusia. Kayaknya karena keinginan setan itu tidak ada satupun manusia yang taat kepada Allah. Inginnya demikian itu setan itu. Itu tidak mungkin. Nah, setan menurunkan target. Nah, akan tetapi setan sudah merasa cukup
kalau ditaati di bawah itu, yaitu fi matah takiruna min a'malikum, yaitu pada ma tahtakiruna min a'malikum, apa yang suka kalian anggap kecil, min a'malikum, yaitu tentang amal kalian. Maknanya setan itu inginnya tidak ada satupun manusia yang beragama Islam. Katakanlah agama terakhir kan Islam. Tidak ada satupun yang beragama Islam. Tapi itu mustahil. Lalu setan mencelakakan orang Islam bagaimana? Kalau agamanya bukan Islam sudah jelas pasti celaka. Nah, kemudian setan mencelakakan orang Islam bagaimana? Fi matah takiruna min a'malikum, setan sudah merasa cukup untuk ditaati oleh manusia pada amal-amal nih, min a'malikumnya, pada amal-amal yang tahtakiruna, kalian suka menganggap remeh, pada amal-amal yang suka dianggap enteng, dianggap remeh, dianggap kecil, bahkan amal besar saja jadi dianggap kecil. Ya, amal besar saja malah jadi dianggap, urusan sholat sudah dianggap remeh. Nah, itu setan itu inginnya demikian. Bukan sholat itu amal. Bu ini ayat nu ieu tah. Nu ayat tentang khusyuk teh nu. Aduh, itu orang unggal rekpok maklumnya sulhibzi ya. Jelek hafalan. Ta eta wasta'inu bisabri wassalat fa innaha. Aduh, coba ayat ini Allah menyatakan demikian. Minta tolonglah kalian kepada wasta'inu bi sabri wa salat, sabar dan salat. Sabar muzakkar, salat muannas. Fa innaha, kesana yang disebut hanya satu karena dia yang mana ini muannas nih, salat. Kalau as-sabru muzakkar, as-salat muannas. Perintahnya dua sih, minta tolonglah kepada sabar dan salat. Tapi kemudian Allah kan menyebut satu, fa innaha, salat nih yang haknya itu karena dia yang mana, salat. Fa innaha, wah di sini pakai inna, kemudian pakai la. Fa innaha la, ini taukid yang kedua. Inna sudah taukid, diberi lagi lam taukidnya, berarti taukidnya dua. Karena dia itu sholat ya, karena sholat itu benar-benar amat sangat besar. Sholat nolak kabir, kabir kan besar artinya. Sholat itu urusan besar. Nah ini nih tahtakiruna min a'malikum, dianggap kecil, dianggap enteng, diremehkan. Nah, setan itu sudah ridho, nah, gitu sudah cukuplah kalau manusia itu menganggap enteng urusan amal. Bahkan gitu sampai kepada yang Allah nyatakan besar kan di ayat barusan Allah menyatakan fa innaha lakabiratun, salat itu urusan besar. Dan makanya kan salat bahkan amal pokok, pemimpin amal. Sudah dianggap enteng, disepelekan oleh manusia. Amal yang lain bagaimana? Benar Umar bin Khattab pinter kalau sudah menganggap enteng, menganggap remeh urusan sholat, urusan lainnya pasti lebih kacau lagi. Lebih lewodeh lagi. Berarti kalau urusan sholatnya saja sudah dianggap enteng, dianggap remeh, dianggap kecil. Padahal ayat tadinya yang menyatakan demikian, fa innaha, karena sesungguhnya salat itu la kabiratun, ini lamnya taukid nih, benar-benar besar itu. Urusan salat itu urusan besar. Nah, fahzaru, ini kan hadis kurang apa gitu Rasulullah tehnya nu ieu teh anu laron-laron teh menuju api teh di halangan ku Rasulullah teh da mararaksa atuh jelema teh ngarah jeleng kana seuneu. Padahal Rasulullah sudah berusaha
menahan, menghalangi, itu kan di kitab Burikok kan ayatnya kemarin-kemarin. Nah ini di antaranya fahzaru, kurang apa gitu, Rasulullah itu sudah mengingatkan berhati-hatilah kalian. Inni qad taraktu fikum, sungguh aku sudah tinggalkan di tengah-tengah kalian. Ma ini tasomtum bihi falan tadilu abadan. Sesuatu yang ini tasomtum bihi, jika kalian berpegang teguh kepadanya, falan tadilu abadan, kalian pasti tidak akan tersesat sampai kapanpun. Di hadis lain ada tambahan falan tadilu walan tahliku, tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Abadan nih ya, di sini pakai abadan, abadi, tidak akan tersesat dan tidak akan celaka sampai kapanpun. Ada sampai kapanpun itu sampai kapan? Sampai di akhirat, berarti dijamin selamat, tidak akan tersesat dan tidak akan celaka sampai kapanpun. Kan manusia masih jauh kan perjalanan hidupnya, bukan hanya di dunia, bukan hanya di dunia, berarti nanti di akhiratnya pun dijamin tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Sudah aku tinggalkan di tengah-tengah kalian yang sesuatu yang gitunya, jika kalian berpegang teguh kepadanya, kalian dijamin tidak akan tersesat dan celaka sampai kapanpun. Kitabullahi wa sunnatu rasulihi, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Nah ini sejalan dengan yang hadis yang ini nih ya, riwayat Abu Daud ya tadi, Rasulullah kita ulangin lagi ini ya. Ketahuilah, ingatlah, dulu orang-orang yang hidup sebelum kalian terpecah menjadi 72 golongan, dan umatku nanti akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu golongan yang masuk surga. Di hadis ini yaitu al-jamaah. Ya, kemudian orang mengatakan kita ini wajah as ahlu sunnah wal jamaah, ngaran wunggul, hanya nama. Benar isinya, prakteknya, pengamalannya. Nah, kalau yang ahlu sunnah ya inginnya yang ini kan, inginnya kita kan al jamaah, kita ahlu sunnah, kita al jamaah. Iya, karena hanya al jamaah sebutannya yang selamat. Padahal kan al jamaah itu kudu nahu sorop deui wae ieu ya. Ini harus nahu sorop lagi. Al jamaah di situ pakai alif lam. Namanya sedikit nanya, seperti al Madinah itu kota ya, yang sekarang aja Madinah. Al Madinah diberi sifat Al Madinah Al Munawwaroh, itu julukannya, sebutannya. Al Madinah di situ pakai alif lam. Ini alif lamnya alif lam iwad. Kalau dalam tata bahasa Arabnya alif lam ini pengganti dari kata berikutnya yang dibuang. Dulu menyebutnya itu Madinatu Rasulillah, setelah Rasulullah datang ke sana hijrah, kota tersebut bukan namanya Madinah. Madinah mah kota artinya. Madinah Bandung ke Madinah Jakarta gitulah. Ya, orang Arab menyebutnya demikian, berarti Madinah Bandung, Madinah Jakarta, Madinah Mekah. Ya Madinah naon dia. Nah, sebelum Rasulullah hijrah ke sana, kota tersebut namanya Yathrib. Setelah Rasulullah ke sana, orang-orang menyebutnya Madinatu Rasulillah. Sebutannya jadi Madinatu Rasulillah, kota Rasulullah. Hanya orang Arab di dalam tata bahasa Arab, nah kata Rasulullahnya itu dibuang, ganti dengan alif lam di depan, al Madinah, tak iya al jamaah. Ini jamaah apa berarti? Ya jamaahnya teh jamaah ini yang hadis tadi, yang
Rasulullah jaminnya tidak akan tersesat dan celaka sampai kapanpun, yaitu kitabullahi wa sunnatu rasulihi. Ya jamaahnya jamaah yang itu berarti. Ya sebutlah seperti yang barusan Madinatu Rasulillah. Jamaahnya itu jamaatu Rasulillah, berarti jamaahnya jamaah Rasulullah, yaitu yang kalau di hadis yang lain tadi ketika ditanya siapa yang satu itu, Rasulullah menjawabnya kan normatif, bukan menyebut orangnya tapi menyebut apa yang menjadi pegangannya, landasannya, yaitu siapa mereka Rasulullah. Manhum ya Rasulullah. Kalau pertanyaannya man itu lil akil, yang ditanyakan orang, tapi Rasulullah menjawab dengan ma ini untuk benda mati. Makanya Rasulullah bukan menyebut kelompoknya, tapi sesuatu. Siapa mereka Rasulullah? Sesuatu yang menjadi landasanku dan para sahabatku. Kalau ditujukan ke orang, berarti orang-orang yang landasan mereka itu adalah landasan Rasulullah dan para sahabat. Apa landasan mereka? Hadis yang tadi yang Rasulullah jamin tidak akan tersesat dan celaka itu adalah kitabullahi wa sunnatu rasulihi, yaitu mereka artinya yang berpegang kepada Al-Quran dan nah itulah ya kan di awal tadi saya katakan agama dari Allah ini Allah turunkan kepada siapa? Hanya kepada satu orang kan, kepada Rasulullah. Sedikit lagi tambahan nih, kalau dalam ilmu usul fikih itu ada bab ini, makanatus sunnah minal Quran. Kedudukan gitu sunnah Rasulullah dengan Al-Quran itu seperti apa? Ya kedudukannya ya itulah bahasanya, bahasa kita lah, kedudukan gitu sunnah Rasulullah itu dibanding atau terhadap Al-Quran ini seperti apa. Kedudukan sunnah terhadap Al-Quran itu ini adalah tafsir, ini penjelas. Artinya kalau mengamalkan sunnah itu hakikatnya dia ini mengamalkan Al-Quran, karena penjelasan Al-Quran itu adanya di sunnah Rasulullah. Contoh nama gampang itu. Di dalam Al-Quran ada perintah sholat, pelaksanaannya bagaimana? Cari di Quran, ada gitu pelaksanaan sholat? Nggak ada. Pelaksanaan sholatnya seperti apa? Penjelasannya ada di sunnah. Maka Rasulullah menyebut dua ini tidak bisa dipisahkan. Mana ada orang bisa paham Quran tanpa sunnah, karena sunnah ini kedudukannya adalah tafsir, penjelas bagi Al-Quran. Makanya dua Rasulullah menyebut, jika kalian berpegang teguh kepada keduanya pasti tidak akan tersesat dan celaka sampai kapanpun, kitabullahi wa sunnatu rasulihi. Nah dengan hadis ini yang berarti kan malah paling banyak kayaknya Rasulullah menyebutkan paling banyak justru kalau disebut menjadi bergolongan-golongan, Yahudi 71, Nasrani 72, kaum muslimin paling banyak. Tapi di hadis tadi pun sudah menyebutkan semuanya ke neraka, yang selamat hanya satu, yaitu yang menjadikan landasan hidupnya, berarti amalnya, landasan hidupnya, landasan amalnya, ya landasan pegangan, pedoman, itu panduan, itu hidup atau amalnya itu adalah kitabullahi, Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Yang 72-nya masa benar semuanya? Kan Rasulullah sudah menyebutkan semuanya masuk neraka, salah berarti sesat. Berarti semuanya salah kecuali satu. Dan di hadis itu Rasulullah tidak menyebut kelompok, perorangan juga bisa. Kalau menjadikan landasan kalau menjadikan landasan amal, landasan hidupnya itu adalah Al-Quran dan sunnah, Rasulullah tidak menyebut berkelompok. Nah inilah itu canggih Rasulullah. Canggih pisan Rasulullah, normatif jawabannya. Makanya
Jadi siapapun, kapanpun, dimanapun, artinya kan mau berkelompok, mau perorangan, yang menjadikan landasan hidup atau amalnya itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Dan itu hanya satu dari 73, yang 72 salah. Tapi kenapa mereka tetap bertahan gitu dengan 72? Karena mereka ujub dengan alirannya, masing aliran apa sebutannya ya. Karena mereka seperti apa yang di surat Al-Kahfi tadi. Inginkah aku beritahukan orang-orang yang celaka karena amalnya? Yaitu orang-orang yang pede abis pokoknya. Gitulah. Ujub mereka dengan golongannya, kelompoknya, pemikirannya. Padahal yang benar ini di awal tadinya kalau urusan keduniaan silahkan, beda nggak ada masalah, beda salah juga tidak berdosa. Ini kan yang dimaksud ini dalam urusan agama. Kalau urusan agama itu akan berimbas ke amal, dan amalnya itu benar atau salah. Kan di Al-Kahfi tadi amal kan yang disebut. Coba tinggal di ayatnya, lihat lagi ayatnya ya. Nanti teh. Kul hal nunabbiukum bil aksarina a'mal, orang-orang yang celaka karena amalnya. Kalau urusan agama ya muaranya ke amal kan. Nah, kalau dilandasi dengan tadi landasan kah pegangannya yang salah, ya amalnya juga pasti salah. Tapi mereka begitu berbangga padahal itu adalah salah. Ini yang terakhir itu kan al-ujubu bil khoto birro'il khoto, ya ujub dengan yang tadilah hanya mau pendapat kah, pandangan kah, opini atau apa yang salah. Landasannya ayat Quran yang tadi, ya surat Fatir dan surat Al-Kahfi. Kemudian di hadis juga Rasulullah sudah menyebutkan akan terbagi menjadi 73 dan semuanya finnar. Itu reaksi hadisnya itu kulluhum finnar, semuanya masuk neraka. Illa wahidatan, kecuali satu. Nah, untuk mengobatinya adalah jangan sekali-kali tertipu an yattahima ro'yahu abadan la yugtaru bihi illa an yashhadalahu qati'un min kitabin aw sunnah. Harus yakin gitu loh, harus yakin benar itu kalau ada apa namanya syahid deh, kalau ada hujah, sebetulnya dalil hujah gitunya yang qat'i. Kayak bahasa usul fikih atau naon atunya bahasa orang qat'i deh. Kalau ada gitu hujah, dalil yang yakin lah gitunya, yang yakin min kitabin aw sunnatin, dari Al-Quran dan sunnah. Mengobatinya mah harus kembalikan itu kepada apa yang menjadi ar-ro'yu, karena di sini kan ya sebutlah tadi opini kah, pendapat kah, pandangan kah, itu sebutannya. Jangan disebut di sini la yugtaru bihi, jangan sekali-kali tertipu oleh yang demikian itu, kecuali kalau apakah tadinya sebuah opini kah, sebuah pandangan itu illa an yashhadalahu qati'un min kitabin aw sunnah, ya, kecuali kalau pandangan tersebut itu berdasarkan atau ada datanya, ada dalilnya, ada buktinya, baik menurut Al-Quran ataupun kembali ke yang dua. Tetap yang dijamin tidak tersesat dan celaka itu adalah dari Al-Quran dan sunnah. Ini harus, berarti harus kembalikan ke sana, karena
Seperti juga tadi jawaban Rasulullah SAW, yang satu itu siapa? Ma ana alaihi wa ashabi, sesuatu yang menjadi landasanku dan para sahabatku. Kalau di hadis tadi, sudah aku tinggalkan di tengah-tengah kalian, aku jamin kalian tidak akan tersesat dan celaka sampai kapanpun, yaitu kitabullahi, Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Nah ini obatnya hanya satu, artinya ya kembalikanlah kepada, karena sumber ajaran agama Islam itu yang pokok adalah Al-Quran dan penjelasannya itu ada di sunnah Rasulullah. Dan perlu digarisbawahinya bahwa Allah menurunkan agama ini hanya kepada satu orang, yaitu Rasulullah, nggak ada yang lain. Sedikit tambahan ya, para imam yang empatnya yang suka dijadikan mazhab, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, dan Abu Hanifah, semuanya ini mengatakan hal yang sama, meskipun dengan redaksi yang berbeda-beda. Benang merahnya adalah ikutilah sunnah Rasulullah, karena itulah yang benar. Kalau Imam Syafi'i mengatakan, jika ada pendapatku yang bertentangan dengan hadis, maka buang pendapatku, karena yang benar itu adalah hadis. Kemudian Imam Malik itu, Imam Abu Hanifahnya yang mengatakan seperti ini, tidak halal bagi siapapun mengikuti pendapatku tanpa mengetahui dari mana, apa landasannya aku berpendapat demikian. Ke hadis lagi tetap rujukannya. Imam Malik kalau nggak salahnya yang mengatakan demikian, tidak halal bagi siapapun untuk mengambil atau mengikuti pendapatku tanpa mengetahui landasan, intinya tanpa mengetahui dari mana atau apa landasannya aku mengatakan atau berpendapat demikian. Nah imam yang empat ini kurang lebih samalah mengatakan hal yang sama. Keempat imam ini memerintahkan kembalilah gitu kepada sunnah, gitunya kepada sunnah atau kepada hadis. Kalau ke hadis, ke sunnah mah ke Quran akhirnya. Toslah tak beres, tanya berarti ujub yang terakhir ini bahaya besar berarti sebetulnya. Karena dari 73 kan hanya satu yang selamat kan. Ini yang 72 berada dalam zona bahaya, berarti itu hadisnya Rasulullah yang menyatakan demikian. Terpecah menjadi begitu banyak dan semuanya masuk neraka kecuali satu, yaitu yang ma'ana alaihi wa ashabi, mereka yang berpegang kepada apa yang menjadi peganganku dan para sahabatku. Tasah beresta berartinya tentang ujub. Panjang lebar, sangat panjang ternyata. Berarti nanti masuk ke penyakit hati nomor 11, Al-Kibru. Al-Kibru kira penyakit hati, berarti masih di dalam hati, belum ke amalan. Al-Kibru itu seperti nomor 6 kalau nggak salahnya. Nomor 6, I'tiqadul bid'ah judulnya kan. Bid'ah itu di dalam hati, yang pokok amalan hanya mengikuti. Berarti bid'ah yang asal, yang pokok mah di dalam hatinya. I'tiqadul bid'ah kalau nggak salah nomor 6 ya, penyakit hati nomor 6 itu judulnya. Amalan, nah amalan makan akibat dari apa yang ada di dalam hati. Nanti al-kibru ini adanya di dalam hati, itu akibat penyebab gitu. Kenapa sampai ada orang yang takabur, yang di dalam hatinya bukan takabur, al-kibru namanya.